Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan tema bahaya judi online bagi lingkungan mahasiswa. Baik, di sini dengan Mas siapa? Mas Afif, Kegiatan sehari-harinya jualan kebab saya di Masjid Kebab Kampung Baru. mulai berjualan ya Mas ya? Iya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang bahaya judi online khususnya bagi lingkungan mahasiswa. Yang pertama, apa sih pendapat Anda tentang fenomena judi online di kalangan mahasiswa dan bagaimana Anda berpikir judi online tersebut dapat mempengaruhi di kehidupan akademik mereka? Saya berpendapat bahwa judi online di kalangan mahasiswa ini sangat buruk, Mas, dan sangat berpengaruh pada kegiatan akademis mereka gitu. Karena ketika duit yang diberikan oleh orang tua mereka itu dipakai untuk berjudi, kemungkinan besar untuk duit prasarana mereka untuk berkuliah itu tidak ada gitu, dan itu mempengaruhi aktivitas akademik mereka gitu, sebagaimana kan kalau nggak ada duitnya kan gimana dalam kuliah gitu. Dan kalau misalkan orang berjudi dan itu hilang duitnya atau lengkap, ya mereka akan pusing gitu kan, dan mungkin untuk skip atau tidak masuk kuliah. Itu sangat mempengaruhi aktivitas ini. Baik, berarti selain di akademik, judi online ini juga sangat berpengaruh di mental atau psikis mahasiswa. Ya, benar sekali Mas, karena banyak yang terjadi khususnya untuk persoalan ini, banyak uang semester itu yang diberikan oleh orang tua mereka untuk membayar UKT itu malah dipakai untuk berjudi gitu. Jadi untuk mereka itu membayar akademik itu malah habis gitu, dan mereka malah tidak membayar UKT, dan dimana kalau tidak membayar UKT kan ALS mereka tidak bisa berjalan. Baik. Selanjutnya, bagaimana dampak negatif dari judi online tersebut mempengaruhi lingkungan atau lingkungan sosial, baik itu di pergaulan, pertemanan maupun di keseharian mereka? Ya baik Mas, jadi sangat mempengaruhi di lingkungan sosial mereka. Mengapa? Karena ketika seseorang itu tidak ada duit, nanti yang diberikan oleh orang tua habis, berarti kan mereka akan meminjam duit dari teman mereka gitu. Dan ketika duit itu tidak diberikan, teman mereka itu akan tidak mempercayai lagi dengan mereka gitu. Jadi itu untuk pengaruh sosialnya itu sangat berpengaruh sekali Mas gitu. Karena kemungkinan pertemanan mereka itu akan hancur gitu. Baik, berarti judi online ini sangat berpengaruh di lingkungan sosial ya. Jadi tidak hanya di akademik, mental, juga di pertemanan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Terus untuk yang selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang dapat diambil oleh mahasiswa yang sudah terjerumus ke dalam judi online supaya mahasiswa tersebut bisa bisa kembali lah, istilahnya tidak bermain judi online lagi, karena begitu banyaknya dampak negatif daripada dampak positifnya dari judi online tersebut. Misalnya bagaimana caranya supaya mahasiswa itu ayolah kita tidak usah bermain judi, langkah-langkah apa yang harus diambil? Ketika seorang judi itu akan tobat, itu ada di titik terendah mereka. Jika mereka tidak tahu kemana-mana, saja tidak main di situ, mereka akan tobat sendiri. Dan ketika itu kita harus membantu dia untuk bersama-sama menguasai diri, yaitu memperbaiki dirinya. Karena seorang judi itu tidak akan pernah sadar, Dan untuk pesan-pesan bagi rekan-rekan atau kawan-kawan yang mungkin tidak atau belum kenal dengan judi online, bagaimana pesan-pesannya? Jadi pesan saya untuk para mahasiswa atau aktivitas akademik yang melakukan judi online, berhentilah dari sekarang, karena itu adalah awal kehancuran. Walaupun saya hanya penjual kebab di Kampung Baru, tapi saya memperhatikan bagaimana
gelombang masyarakat, gelombang suasana masyarakat yang terjadi di daerah kampung baru tersebut gitu. Saya paham gitu. Jadi saya juga menganalisis bahwa judi online itu hanya memperusak kehidupan Anda dari semua pun, semua apapun itu, mau sosial, psikologi, ekonomi. Dan kalian itu ingat untuk yang rantau, kita itu jauh-jauh untuk ke Bandar Lampung ini untuk mencari ilmu dan belajar di online ini. Jangan sampai kita hancurkan judi online di kota ini. Jangan sia-siakan harapan orang tua di rumah. Itu aja. Baik, terima kasih untuk pesan dan kesannya untuk Mas Abid, dan terima kasih juga sudah memberikan kesan-kesan lah, khususnya untuk para mahasiswa yang sekarang mungkin sedang terjerumus di lingkaran judi online. Semoga para mahasiswa bisa segera bangkit, karena apa yang dibilang Mas Abid itu benar, dan khususnya judi online itu sangat banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Baik, cukup sekian wawancara kita hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mas Rido, apa permainan judi online yang paling membuat mahasiswa rungkat? Kalau saya sih kurang tahu ya, karena saya nggak main. Cuman melihat dampaknya sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang main seperti itu. Jadi jenis apa itu, Mas? Kalau saya kurang tahu, soalnya saya nggak main. Oke, selanjutnya menurut Mas, kapan judi online mulai memasuki masa prime-nya di Indonesia? Kalau saya ngeliat berita, itu tuh mulai dari 2 tahun yang lalu tuh mulai ramai. Jadi dari 2 tahun yang lalu? Iya. Kira-kira siapa aja yang terlibat, Mas? Itu saya nggak tahu, soalnya saya nggak main. Menurut Mas, di mana negara yang pusat judi online terbesar, Mas? Ya, itu kan ada peraturan negaranya sendiri. Kalau saya membaca di berita, itu tuh ada beberapa negara yang membebaskan seperti itu. Contohnya di Kamboja, di Singapura, dan lain. Mengapa Indonesia menjadi sasaran judi online ini, Mas? Menurut Mas Rido? Ya karena saya kurang tahu ya taktik pasar mereka seperti apa. Yang pastinya kan itu bisa bikin bahaya untuk warga-warga negaranya. Terus untuk Mas Rido nih yang udah sembuh atau mungkin belum pernah terkena sama sekali, bagaimana cara untuk kita bisa berhenti untuk memainkan judi online untuk mahasiswa yang sudah memulai atau sudah terkena adiktifnya gitu, Mas? Bagaimana? Ini dari saya sendiri ya, untuk yang bermain judi online. Menurut pengalaman Mas aja? Iya, untuk orang-orang yang bermain lebih baik bertaubat lah, kalau kata saya. Karena saya ngeliat teman-teman saya itu banyak dampak yang bakal terjadi. Contohnya bisa aja bakal jadi kena psikisnya, bisa jadi gila, atau mungkin parahnya bisa jadi berhenti kuliah mungkin sebagai mahasiswa. Seperti Mas ini ya? Hah? Kalau saya masih kuliah aktif loh. Oke, terima kasih Mas atas